Oke, ini kita punya soal tentang efek Doppler ya. Jadi efek Doppler itu peristiwa perubahan frekuensi yang didengar saat sumber bunyi itu dan pendengar itu bergerak. Jadi mengalami perubahan frekuensi pendengaran. Jadi dirumuskan efek Doppler. F pendengar, frekuensi pendengar itu sama dengan V bunyi plus minus V pendengar dibagi dengan V bunyi plus minus dengan kecepatan sumber bunyi dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Jadi di soal ini kita data dulu mana si sumber bunyi, mana si pendengar ya. Kereta api mendekati kemudian melewati stasiun sambil membunyikan sirine dengan frekuensi. Berarti itu si sirine, si kereta api itu gambarnya seperti ini ya, ilustrasinya. Ini kereta api nih. Ya, ini kereta api set. Jadi dia mendekati si stasiun. Ya kan, mendekati si stasiun dengan kecepatan V-nya, V sumber, karena dia yang mengeluarkan yang membunyikan sirine ya. Ini frekuensi sumbernya 500 Hz. Ini saya ubah angkanya ya. Saya ubah menjadi 400 Hz saja. Ini saya ganti 400. Ini kalian pakai 500 ya. Saya menyesuaikan aja soalnya ini. Kalian tinggal ganti angkanya juga. Kecepatan kereta api konstan sebesar 30 meter per sekon. Ini saya ganti. Kecepatan si sumbernya 20 meter per sekon. Ini saya ganti jadi 20. Dan kecepatan perambatan bunyi udara itu berarti V bunyi. V bunyi udara itu V simbolnya 330 meter per sekon. Ini tetapan ya. Biasanya itu ada yang pakai angka 340. Bisa juga pakai angka 320. Tergantung soalnya lah mau pakai angka berapa. Ini saya pakai angka sama aja 330 karena ini juga tetapan ya. Berapa frekuensi dan panjang gelombang suara yang dirasakan oleh orang yang sedang duduk di stasiun. Jadi ini ada orang. Orang ini sebagai pendengar ya kan. Dalam kasus ini dia kan duduk itu diam. Berarti V pendengarnya ini sama dengan 0 meter per sekon. Dia tidak bergerak. Tapi si kereta kan nanti bergerak menjauhi. Nah, di sini. Ini mendekati, ya kan? Yang ini menjauhi. Nah, jadi ada dua kasus, tapi dalam satu cerita yang sama. Pertanyaannya itu juga ada dua. Yang pertama itu ada 4 pertanyaan sebenarnya. Pertama dia nanya V pendengar dan si lambdanya berapa jika sumber mendekati, jika kereta mendekati. Gitu kan. Kemudian VP dan lambdanya berapa jika kereta menjauh. Jadi ada dua pertanyaan. Ketika mendekati berapa, ketika menjauhi berapa. Ini lihat dari perhitungan ini ya. Rumusnya. Jadi kan tinggal masukkan aja nih. Ini saat kereta mendekat. FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikalikan FS. Nah, nih. Jadi nanti kalian tinggal masukkan angkanya. Berarti V-nya 330. Ini plus atau min. Karena dia VP-nya 0 tidak berpengaruh. Kalian mau tambah 0 atau kurangi 0 dia tidak ngaruh angkanya kan. Kecuali kalau pendengar ini bergerak. Tergantung gerakannya. Kalau pendengar mendekati sumber bunyi, maka nilainya plus. Tapi kalau pendengar menjauhi, dia berharga negatif. Jika kalian ingin melihat cara menentukan plus minus pada efek Doppler, bisa silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Ini saya sudah bahas cara menentukan tanda plus minus pada peristiwa efek Doppler. Nah, cuman di sini kan dia diam jadi tidak ngaruh. Mau kalian tambah 0, kurangi 0 tetap sama angkanya. Kemudian ini 330, ya kan? Kemudian ini kereta mendekati ya nih. Kereta mendekati.
kereta mendekati kan dia sumber. Secara logika, ketika sumber bunyi mendekati, otomatis frekuensi yang didengar akan semakin tinggi. Supaya dia tinggi logikanya, berarti pembaginya harus kecil. Pembagian harus kecil, berarti ini harus dikurangi dengan 30. Karena ketika dia mendekati, tadi dia semakin nyaring kan, berarti frekuensi yang didengar akan semakin besar. Maka karena dia penyebut, harus dikecilkan supaya pendengarannya makin besar. Oh ya, saya pakai angka 20 ya. Sorry, saya pakai angka 20. Ini coret angka 20. Kemudian ini fs-nya saya pakai 400. Nah, kalau kalian pakai angka 500 ya, pakai 30. Tinggal sesuaikan aja kok. Ini berarti nanti 330 dibagi dengan 310 ya. Dikali dengan 400. Nah, ini soal saya. Kalau soal kalian ya beda lah angkanya. Tinggal sesuaikan aja ya. Saya kasih tutorial pengerjaannya dulu. 330 dikalikan 400 kemudian dibagi dengan 310. Ini nanti jawabannya F pendengarnya sama dengan 425,8064 Hz. Nah, ini untuk kasus mendekat. Nah, bagaimana kalau yang B? Yang B kasusnya menjauhi. Kereta menjauhi stasiun. Dalam hal ini pendengar tentunya kan, karena pendengarnya kan tidak bergerak, dia tidak naik kereta, dia tetap duduk di stasiun. Entah ngapain juga tidak tahu, intinya dia duduk aja di situ ya. FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kalikan FS ya kan. Ini V-nya 330 plus minus 0 tidak ngaruh. Ini 330. Nah, lihat. Dia menjauhi stasiun. Menjauhi stasiun berarti kan otomatis frekuensi yang didengarnya nanti makin tambah kecil, berkurang. Nah, kalau ini kan dia makin tambah nyaring nih. 425, ini 400 ya. Berarti kan dia nyaring. Karena dia mendekat si kereta tadi. Kalau kereta menjauh, dia akan semakin lebih kecil frekuensinya. Karena dia letaknya di bawah penyebut, berarti dia ditambah 20 ya, karena saya pakai angka 20. Kalau kalian pakai angka 30. Ini 400 Hz. Nah, saya pakai angka 400, kalau kalian pakai angka 500 ya. Ini berarti 330 dibagi dengan 350 dikali 400 berarti. Berarti ini sama dengan berapa nih? 330 kalikan 400 kemudian dibagi 350. Nah, 377,1428 Hz. Nah, dia akan lebih kecil ya. Nah, karena apa? Karena tadi sesumber menjauhi pendengar, maka dia akan lebih kecil. 337 aja, koma sekian. Ini kan 400 awalnya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung panjang gelombangnya nih? Kan ada dua pertanyaannya. Frekuensinya berapa, panjang gelombangnya berapa? Jika ingin pembahasan bagaimana cara menghitung panjang gelombangnya, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Saya berikan bagaimana cara penjelasan menghitung panjang gelombangnya. Oke. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bisa diterapkan ke soal-soal sejenisnya dan bisa diikuti alur berpikirnya ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.